Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari tentang bagaimana caranya mengimpor aset ke dalam Unity, khususnya ini menggunakan Asset Store. Nah, saya sudah punya satu buah project Unity yang masih kosong, ya ini masih new project, belum ada apa-apa. Dan biasanya defaultnya itu, si window Asset Store itu sudah muncul di sini, di bagian tengah. Tapi misalkan ternyata dalam, project teman-teman di unitnya nggak ada nih si Asset Store-nya ya, kita tutup dulu misal, nggak apa-apa. Teman-teman bisa mengaktifkan si window-nya Asset Store atau panelnya Asset Store atau tab-nya Asset Store, itu dengan menggunakan menu, window, terus Asset Store. Nah, ini saya coba copot ya, saya copot si aksesornya biar agak besar sedikit nih. Di sinilah. Oke. Di versi awal-awal Unity yang namanya aksesor itu bisa langsung diakses di sini. Jadi begitu window aksesor-nya dibuka, maka semua aset-aset yang bisa kita download dari aksesor bisa langsung muncul di sini. Kita bisa langsung browse, kita bisa langsung download, bisa langsung beli. Nah, cuman ini katanya setelah versi 2020.1 ya, 2020.1 onward dan seterusnya, berarti Asset Store-nya sudah pindah ke website saja. Jadi untuk browsing aset itu dipindahkan semuanya ke website, sementara untuk mendownloadnya menggunakan Packet Manager. Packet Manager sebetulnya adalah window terpisah juga yang ada di Unity. Anda bisa akses melalui window Packet Manager, ini sepasang ya. Ada aksesor dan Packet Manager ini. Nah, cuman ini kita tidak perlu mengaktifkan ini sebetulnya. Karena si Packet Manager ini bisa kita eh, secara otomatis akan langsung terpanggil ketika kita sudah memilih aset yang mau kita download. Nah, jadi sekarang kita akan coba mengklik dulu tombol search online ini. Jadi pada saat saya klik tombol search online, dia akan membuka browser. Dan browser ini secara otomatis juga akan meloginin ya, meloginin. Langsung apa namanya? Asesornya langsung login menggunakan akun kita yang aktif di Unity. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini ada apa nih? Coming soon Black Friday, ini pada saat saya lagi bikin video, lagi bentar lagi mau Black Friday lah ini. 12 jam lagi. Nah, 12 jam lagi konon katanya akan ada lebih dari 300 aset, 50% dan 70% untuk yang beberapa aset lainnya ya. Oke, ini sudah ada aset-asetnya yang bisa kita pilih. Nah, kita untuk contoh kali ini kita akan menggunakan aset. Saya udah cari beberapa sih sebetulnya. Ini ada house, the car, skybox, city. Mungkin untuk contoh kali ini saya mau nyari ini deh, rumah. Kita akan mencoba mencari rumah, teman-teman. Dan ini pada saat kita searching banyak banget aset-aset yang bisa langsung Anda download ya. Sebagian besar berbayar sih, ada yang $65, ada yang $70. Oh, ini gede banget. $179,99. Ini banyak sekali aset-asetnya. Dan juga ada beberapa aset yang gratis tentunya. Jadi yang akan kita incar adalah aset-aset yang gratis. Nah, karena defaultnya si Unity ini pada saat kita mencari, dia akan diurutkan berdasarkan seberapa populer aset itu dipakai, seberapa banyak orang yang mendownload aset itu. Nah, sementara untuk saat ini kita lagi bukan mau mencari aset yang populer sih, kita mau cari aset yang gratis. Jadi ininya kita ganti menjadi price low to high. Tolong diurutkan dari yang paling murah ke yang paling mahal. Yang paling murah maksudnya gratis ya. Ini ada house pack, ini kalau teman-teman lihat dari segi ininya ya. Dari sisi urutan bagaimana Unity menampilkan aset, ini di yang atas ada thumbnail ya. Kita bisa lihat aset yang ditampilkan, yang ditawarkan seperti apa.
Kemudian yang bagian tulisan ini tulisan apa nih, agak-agak abu tapi kalau kita hover dia berubah jadi biru, ini adalah nama si pembuat, nama orang-orang yang membuat asetnya. Kemudian Pierre House yang hitam ini adalah nama asetnya. Nah, bintang ini teman-teman ini adalah menunjukkan seberapa banyak orang suka dengan aset ini ya. Jadi berapa bintangnya sama seperti inilah, seperti Gojek kali ya. Jadi orang-orang yang bikin aset kalau misalkan puas dengan asetnya dia akan dikasih bintang dan dikasih lope. Ini favorit katanya. Ini makanya kenapa si aset Housepaq ini termasuk salah satu aset populer karena ternyata ada 2.300 orang yang suka dengan aset ini. Oh, ini kita lihat banyak juga nih ya. Jadi bukan hanya sekedar mengambil aset, tapi juga ada informasi tentang aset yang bisa kita gunakan sebelum kita download. Oke, ini berdasarkan rekomendasi, konon katanya Housepaq ini sangat-sangat disukai walaupun bintang 4 ya. Walaupun bintang 4, tapi dia 2.000 lebih orang suka. Jadi kita akan coba klik si aset yang rumah. Housepaq ini ada 10 low polygon house. House look really nice. Nah, katanya sangat bagus. Di sini ada beberapa tampilan. Kemudian juga di bagian sini, di bagian lebih detailnya ya. Ini ada 634 orang yang melihat aset ini katanya dalam seminggu terakhir. Lisensinya, extension. Nah, ini ada file size 15 mega. Ini berarti kecil sekali ya untuk 10 rumah 15 mega berarti serumahnya 1,5 megaan. Cukup ringan. Nah, ini teman-teman. Yang harus diperhatikan ketika kita mau mendownload aset adalah original Unity version. Artinya seandainya teman-teman mencari sebuah aset dan ternyata si aset itu membutuhkan versi Unity yang lebih tinggi daripada yang teman-teman install, artinya aset itu tidak akan bisa di-download. Nanti kalaupun dipaksakan biasanya suka ada yang error tuh, ada yang materialnya hilang, ada yang scriptnya nggak support gitu ya. Jadi pastikan apa namanya, original Unity versionnya adalah kurang dari atau sama dengan versi yang Anda install. Nah, kalau yang ini kan original Unity version 4,6, artinya tidak bisa digunakan, aset ini nggak bisa digunakan untuk teman-teman yang masih menginstal Unity versi 4,5 ya, walaupun nggak ada sih kayaknya sekarang ya. Rata-rata udah versi 2020, 2021 ke atas ya. Ini terus ada release date-nya adalah Mei 1, 2015. Berarti ini dia di-upload ke Asset Store itu sekitar hampir 8 tahun yang lalu ya ini. Cukup lama. Oke, di bagian overview di sini kita lihat ada apa namanya? Ini adalah deskripsi dari si asetnya. Dan ini juga yang penting juga teman-teman, package konten. Jadi kalau kita mau lihat sebuah aset dan jangan tertipu dengan ini ya, jangan tertipu dengan yang gambar-gambar di atas. Kadang-kadang kita juga harus teliti melihat apa sih yang ditawarkan oleh si aset ini. Biasanya ada 3 folder ya yang perlu banget kita periksa. Yang pertama adalah folder prefab. Nah, prefab ini perlu banget karena prefab ini artinya memastikan bahwa aset yang kita download itu bisa langsung kita drag, langsung bisa kita masukkan ke scene Unity tanpa kita harus ngapa-ngapain. Jadi di dalam Asset Store itu folder prefab ini harus ada. Dan dia salah ketik pula prefab ya. Prefab harusnya, prefabrication. Ini harus ada karena fungsinya Asset Store, fungsinya kita mengimpor aset adalah agar proses pembuatan kita jadi lebih cepat. Kalau kita masih harus setting-setting lagi, kayaknya ngapain dia bikin aset kan gitu. Terus ada scene di sini. Scene ini menunjukkan kombinasi dari model yang sudah disusun sama dia. Jadi namanya apa ya?
demo dari apa yang sudah dia susun dengan menggunakan aset-aset ini. Jadi ketika di dalam Anda mendownload sebuah aset di Asset Store, ada dua folder ini nih, ada folder scene, ada folder prefab. Itu harusnya kecenderungannya itu asetnya aman ya, cukup bagus lah asetnya. Sini rilis kayaknya nggak perlu ya, review ini masalah berapa banyak user yang suka, kemudian publisher info ini adalah Mehdi Rebi, ini adalah orang yang bikin ya. Dan di sini kita bisa lihat juga dia telah mempublish 39 aset, berarti dia memang apa namanya? Salah satu kontributor Unity Asset Store yang cukup produktif ya, bisa menghasilkan 39 aset yang dijual di sini. Walaupun gratis. Oke. Kayaknya aman, kita akan coba add si rumah ini ke dalam Unity kita. Nanti ada Asset Store Term of Service bla 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 ya, ini kayaknya jarang ada yang baca juga sih. Kita accept aja lah. Kita accept, kemudian nanti dia akan minta dipindahkan ke Unity ini. Added to my asset, open in Unity. Oke. Dia open in Unity, dia akan mencoba membuka asetnya ke dalam window package manager. Nah, coba kalau kita kecilin. Nah, ini akan ada sebuah window package manager yang terbuka nih. Dan dia udah siap untuk mendownload apa nih? Mehdi Rabi ya. Tadi sama kan namanya Mehdi Rabi. Di spec include 10 house. Oke, download. Kita download dulu. Sem, 15 megaan, 15 mega. Oke. Ting. Ya, sudah 15 mega. Ini baru download ya. Download itu artinya teman-teman si asetnya di-download ke dalam komputer kita. Baru kita import. Nah, ini ada dua kali nih. Ada download, ada import. Nanti saya kasih tahu di mana posisi Unity dalam mengimpor asetnya ya. Mendownload asetnya di komputer kita. Oke, ini saya coba susun lagi ininya ya, biar nggak berantakan. Oke, kalau sudah di-download ke dalam Unity, maka ini harusnya akan muncul sebuah folder baru ya, yang sesuai dengan namanya. Dan tadi kita lihat ada dua folder ya, ini ada scene sama prefab. Ini salah sebenarnya. Harusnya prefab. Namanya prefab dan scene. Kita buka dulu scene ya. Scene itu biasanya kalau habis kita ngedownload aset apapun, biasanya yang dilihat scene-nya dulu, karena ini tuh adalah demo dari apa yang sudah ditawarkan sama Asset Store-nya. Kita lihat. Nah, ini yang dia tawarkan. Ternyata dia buat beberapa rumah seperti ini. Oke. Ada sebuah apa nih, plan ya, dengan rumahnya bagus sih. Kalau saya lihat ini cocok buat apa ya? Game-game yang tema-temanya kerajaan gitu ya. Oke, ini adalah scene ya, scene yang dibawa langsung dari si Asset Store. Nah, biasanya kalau sudah scene kita udah lihat nih scene-nya kayak gitu, udah kebayang lah kira-kira asetnya seperti apa saja. Nah, next step-nya biasanya kita akan langsung melihat folder prefab. Folder prefab ini harusnya berisi dengan komponen-komponen satuan yang bisa kita integrasikan di dalam game kita nanti. Ini misalnya ini rumah nih. Satu rumah ya, rumah satu. Oke. Ini bentuknya begini. Kita lihat rumah dua. Gede banget ya. Rumah dua, oh ini rumah dua kayak gini. Oke, rumah tiga. Lah, rumah tiga di mana itu? Nah, rumah tiga dan rumah empat. Oke. Jadi kalau kita
mendrag sebuah objek atau mendrag sebuah prefab dari Unity ya, kadang-kadang memang Unity itu mendeteksi arah gerakan mouse. Jadi ketika kita mendrag sebuah objek misalkan posisinya lagi di atas nih, kemudian saya drag rumah satu. Ini kadang-kadang dia pas di bagian bawah, kadang-kadang dia eh nyimpennya itu nggak sesuai dengan yang kita pengen. Nah, misalkan kayak gini, tiba-tiba dia nyimpen di depan saya gitu. Padahal maksud saya pengen nyimpen di sini di depannya situ gitu. Tapi apa ya namanya? Agak susah ngedragnya kalau pakai Unity. Jadi agak-agak sedikit random kalau saya bilang. Jadi sangat disarankan teman-teman kalau Anda mau mendrag sesuatu yang sifatnya visual, sebaiknya pastikan di situ ada objek yang bisa menjadi patokan. Misalnya kalau ini paling gampang ya kasih plan lah. Ini kan ada plan ya. Nah, karena ini ada plan, sangat mudah buat Anda untuk menyimpannya langsung di dalam plan. Jadi nanti pada saat ini berantakan pun, karena Unity mendetek ada plan, dia akan berpikir kayaknya ini objeknya harus disimpan di dalam plan deh. Jadi dia lebih apa namanya? Dia bisa mendeteksi tanahnya sebelah mana. Nah, misalkan begini, oh ini kan jauh nih di dekat kamera kita, tapi karena ada plan, nah dia akan coba menempatkan di plan. Ini lebih memudahkan kita untuk menata objek-objek yang kita download dari Asset Store. Nah, kira-kira jadi lebih lebih rapih ya. Dan hampir semuanya pun si objek ini akan memiliki tinggi yang sama, tinggi tanah yang sama. Misalnya karena plan kita sekitar -72 ya, berarti yang ini perhitungannya minus 6,4, 64, 65, 64, 68. Perkiraannya sekitar situlah si Y-nya, nggak terlalu jauh. Oke teman-teman, itu ya tadi proses untuk pembuatan pendownloadan Asset Store. Salah satu Asset Store menggunakan Package Manager di Unity. Dan tadi saya sempat bilang bahwa ketika Anda mendownload sesuatu di dalam Asset Store, sebetulnya Unity sudah mendownload sebuah file tertentu ke dalam komputer Anda, dan ini bisa menyebabkan komputer Anda ini menjadi apa ya? Menjadi kepenuhan, karena aset store itu kan kadang-kadang asetnya nggak tanggung-tanggung ya, ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ada yang 8 giga gitu. Dan Anda bingung kok bisa komputer saya tiba-tiba sering ngedownload aset store tiba-tiba penuh banget. Nah, saya akan coba tunjukkan di mana letaknya si Asset Store ini menyimpan file Anda di dalam komputer atau laptop Anda. Saya akan coba buka ini ya, apa tuh namanya, Window Explorer. Kemudian di sini Anda bisa masuk ke local disk C ya. Di sini ada user. Kemudian ini ada nama user, biasanya ada kalau saya pakai laptopnya HP, berarti di sini ada HP harusnya. Kemudian di paling bawah ini tersembunyi teman-teman ya, namanya app data. Ini tersembunyi, kalau teman-teman nggak kelihatan app datanya, mungkin bisa dihidupkan yang ini nih, hidden item. Dicentang di view hidden item karena dia disembunyikan di sini. Kemudian di bagian sini ada roaming. Nah, roaming. Kemudian turun lagi ke Unity. Unity. Nah, di sini ada Unity Asset Store. Unity Asset Store minus 5x. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya folder Unity Store 5x ini besarnya 7,8 giga. Artinya sudah banyak sekali aset yang di-download masuk ke sini. Dan salah satu yang tadi kita download adalah punya siapa? Namanya siapa tadi ya? Lupa aku. Nih. Mehdi Rabiye ya. Kita tadi baru saja mendownload aset punya Mehdi Rabiye dan dia kategorinya 3D Model Environment, yaitu House Pack yang 15 mega. Jadi sebetulnya pada saat Anda di-download,
dari Asset Store, dia akan masuk dulu ke komputer Anda. Ketika Anda klik tombol impor, Anda akan mengimpor dari sini. Jadi ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi solusi juga buat Anda kalau misalkan Anda nggak mau tiap saat mendownload Asset Store. Kalau sudah dapat host pack-nya atau sudah dapat Unity package-nya, Anda bisa langsung kopas si package ini dan Anda simpan di misalnya di external hard disk. Ya, jadi supaya nanti besok-besok kalau pengen ngedownload nggak usah lagi apa tuh namanya, nggak usah lagi ke Asset Store. Anda tinggal buka saja si package-nya, kemudian tinggal di drag ya. Ini saya kasih contoh kalau Anda sudah dapat ini nih, sudah Anda punya Unity package-nya. Misal saya akan ini saya ini dulu ya, saya delete si host package ini. Kosong ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah punya package ini tanpa Anda harus kembali ke Asset Store, jadi Anda punya satu external hard disk yang bisa menyimpan banyak Unity package. Ini tinggal di drag. Tinggal di drag dan Anda bisa mendapatkan kembali asetnya tanpa harus lewat ke Asset Store. Jadi Asset Store itu hanya Anda perlukan untuk mendownload satu kali saja. Itu kalau Anda punya external hard disk yang bisa nyimpan banyak aset ya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa lah, download lagi dari Asset Store. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.